Santri ini di luar panas, masukkan ke belakang buan bapak saya, masukkan ke dalam ruangan. Buan yang di luar panas, masukkan ke dalam. Kita menghadap Bapak Ilmi lawan Bapak Pakor. Panitia sambil siapakan banyu gadis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut acara yang kita tutup tadi sebelum zuhur untuk menampilkan beberapa pemain yang belum kita tampilkan dari utusan kamar-kamar, dari utusan kandidat santri Nurul Hikbil Halom akan segera kita mulai. Dengan ini kami serahkan mic kepada Ananda Muhammad Iqbal. Kami panggil peserta nomor urut 14 atas nama Muhammad Iqbal. Perwakilan Kamar Darul Jamal Wal Barat agar menempati podium. Siap, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan membuat pidato dengan tidak ada halangan apapun. Salawat dan salam tapi kita aturkan kepada putranya Abdullah, walinya Siti Aminah, siapa lagi kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau berkenan memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah.
Dan yang mulai menghormati dan mulai memuliakan para habaib zuriat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang mulai menghormati pula para asatid dewan pengajar pondok pesantren Nurul Muhibbin Halum dan para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulun atas nama Iqbal Hafiz Maulana mewakili kamar 15 Kamar Darul Jalal wal Qarar ingin menyampaikan pidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير, yang artinya kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Wasiat kami, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Quran Surah Luqman ayat 14. Cobalah kita hitung dan kita renungi bersama jasa kedua orang tua kita. Tentu tidak akan bisa mampu menghitungnya, karena jasa mereka sangat besar, tidak terkira. Walaupun kita memberi dunia dan isinya, tidak akan bisa membelas jasa mereka. Di samping menghormati kedua orang tua kita, kita harus juga menghormati para guru kita yang berada di muka. Dan yang mengajari ilmu agama Islam, karena beliau yang mengajarkan kita menjadi orang yang berguna pada masa yang akan datang. Walau bagaimana tingginya pangkat atau kedudukan seseorang, mereka pasti bekas murid yang tetap berhutang budi kepada gurunya yang pernah mendidik pada masa dahulu. Betul atau tidak? Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita supaya menghormati guru dan memuliakannya, sebagaimana kita memuliakan kedua orang tua kita. Karena mereka lah yang menyampaikan ilmu kepada kita untuk berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan juga sebagai pengganti kedua orang tua kita bila kita berada di pondok pesantren. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang maksudnya, siapa yang memuliakan orang alim atau guru, sesungguhnya dia memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi waladun sholihun, anak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW bersabda, berbakti kepada kedua orang tua itu ialah sedekah, puasa, haji, umrah dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu wajib atas tiap-tiap orang. Sebagaimana hadis yang di atas tadi. Hadirin hadirat para santri yang dirahmati Allah. Tanamlah keringat kedua orang tua kita
yang mana sudah mencarikan uang untuk kita bersekolah, kepanasan, kehujanan, kelaparan, rela lapar untuk anaknya makan. Seluruh santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum mengakhiri atau menutup pidato ini, marilah kita bersama-sama mengangkat kedua tangan atau berdoa untuk kedua orang tua kita dan guru kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kuatkan ya Allah badan kedua orang tua kami dan kami. Lancarkanlah ya Allah rezekinya, panjangkan umurnya, masukkan ke dalam surga bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini pidato yang dapat ulun sampaikan. Jangan mengingat mantan. Mantan itu hanya kenangan. Tetapi ingatlah Tuhan dan berikan supaya selamat di akhir zaman. Makan durian, pulang ke pemangke. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta nomor 15 atas nama Muhammad Alizar, perwakilan Kamar Darul Jalal 1, agar menempati podium. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'zim wa ikraman kami kepada seluruh dewan guru yang mengajar di Pondok Pesantren Nurul Muhib bin Halong. Semoga Allah memperbanyak rezeki dan mempermudah istri. Yang senantiasa menilai kami dengan seadil-adilnya. Saya tidak lupa juga kepada seluruh santri yang senantiasa berjuang menuntut ilmu agama Allah beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren ini. Seiring puji yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Suci. Senandung rindu yang tak pernah henti hanyalah milik Allah yang Maha Tahu. Segenap sanjung tertumpu hanyalah milik Allah yang Maha Agung. Dikarenakan berkat rahmat dan taufiknya kita dapat berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Alhamdulillah. Salawat berbingkai salam, marilah kita sanjungkan kepada mahkota alam, pelipur lara di kala duka, pengobat kalbu di kala rindu, penenang hati di kala tersakiti. Sayyidina wa nabiyina wa rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah rela bermandian darah, berselimutkan pedang, berhujanan anak panah demi menegakkan agama Islam. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang indah dan baik ini, saya atas nama Muhammad Alizar, perwakilan dari Kamar Darul Jalal 1,
Berdirinya saya di sini bukan berarti tidak adanya Gresik, bukan berarti ingin mencalonkan diri menjadi bupati, apalagi untuk mencari istri. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sepatah kata ataupun dua patah kata, yang mana bila dipatah-patahkan akan menjadi 1000 kata, yang mana bermanfaat bagi kita semua. Pidato yang akan saya sampaikan kali ini berjudul Pentingnya Ilmu bagi Pemuda di Zaman Milenial. Berbicara mengenai pemuda pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat luar biasa, dikarenakan masa muda adalah masa yang paling tepat, masa yang paling kuat untuk senantiasa taat kepada Allah Sang Pemilik nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Quran, Syekh Abu Al-Fida Ismail, beliau menyatakan dalam kitab tafsirnya, bahwa masa muda adalah masa yang penuh dengan kekuatan setelah sebelumnya berada pada masa kelemahan, sehingga pantaslah seorang proklamator kita Bung Karno pernah berkata, "Give me your 10 when I will seek the world." Berikan kepadaku 10 orang pemuda, niscaya akan kita guncangkan dunia ini dengannya. Sungguh pernyataan yang sangat membakar dan memotivasi para pemuda. Jawab Juli yang saya ta'zimi, hadirin yang dirahmati Allah. Masa muda merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata bisa melihat dengan tepat, tangan dapat mengangkat benda yang berat, kaki masih bisa berlari dengan cepat, wajah tampan atau cantik memikat. Gunakanlah wahai pemuda untuk senantiasa taat kepada Allah yang Maha Agung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, namun justru sangat menyedihkan, bahkan memilukan, tidak sedikit pemuda zaman sekarang yang kaya raya segala ada, yang istilahnya HP-nya Nokia, laptopnya Toshiba, mobilnya Avanza, kontrakannya di mana-mana. Setiap hari makannya di Ampera, tetapi batinnya tersiksa, hatinya penuh dengan gegana, dikarenakan mereka telah terjerumus dalam jurang narkoba dan terbujuk rayuan wanita pembunuhan. Dikarenakan mereka telah berani melanggar aturan-aturan Allah yang Maha Kuasa. Padahal Syekh Mustafa Al-Ghulayani, salah seorang pujangga Mesir, pernah menyatakan dalam syairnya, "Inna fi yadi sultani amra ummati wa fi aqdamiha." Sesungguhnya di tangan kita lah, di tangan para pemuda lah urusan umat ini digenggam, dan pada kaki-kakinya lah hidup dan matinya umat. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian pasti timbul pertanyaan dalam hati kita, bagaimana kita sebagai seorang pemuda yang merupakan harapan bangsa dan juga harapan mertua dalam menghadapi dampak negatif dari era globalisasi dari zaman milenial ini, supaya kita terhindar dari narkoba dan lain sebagainya. Jawabannya, Imam Sayyid Al-Qutb dalam kitab Asy-Syar'iyyah fil Islam memberikan solusi kepada kita, yakni dengan cara tarbiyatul fardiyah. Kita sebagai pemuda harus senantiasa semangat belajar menuntut ilmu pengetahuan, sebagaimana Rasul bersabda, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin." Yang artinya, sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu
Marilah kita untuk senantiasa terus semangat belajar ilmu pengetahuan agama dan disertai ilmu pengetahuan umum. Dikarenakan salah seorang ilmuwan Albert Einstein pernah berkata, ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan umum adalah buta, dan ilmu pengetahuan umum tanpa didasari ilmu pengetahuan agama adalah sangat berbahaya. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai pemuda terus semangat belajar ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum, sehingga kita menjadi pemuda yang berilmu, beriman dan bertakwa sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu di antara kamu beberapa derajat. Dewan juri yang saya ta'zimi, hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita menjadi remaja dan pemuda harapan bangsa dan agama yang berilmu, beriman dan bertakwa, dan disertai segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kealpaan. Akhir kata, hidup sendirian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta nomor urut 16 atas nama Muhammad Fardi, perwakilan Kamar Darul Jalan 2 agar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengaruniakan segala banyak nikmat sehingga kita bisa berhadir di acara perlombaan pidato pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman. Yang ulun hormati, yang ulun cintai, para habaib dan para asatiz dan para guru-guru pengajar Nurul Mufiq bin Halom, dan ulun banggakan kepada seluruh kakak-kakak santri dan adik-adik santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Izinkan ulun memperkenalkan diri ulun.
Al-Maulun Muhammad Qalbi mewakili Kamar Darul Jalal 2 akan membawakan judul pidato pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, awal-awal yang harus ditunjukkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ialah mengenalnya, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan mengiring kita agar menjadi hamba yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah akan sebenar-benar takwa. Surah Al-Imran ayat 102. Ayat di atas menunjukkan bahwasanya kita harus takwa kepada Allah. Firman Allah lagi, tattaqullah mastata'tum, yang artinya maka takwalah kalian kepada Allah barang semampu kalian. Takwa dalam arti yaitu menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tanpa mengenali Allah dengan benar, kita akan terjerumbat ke dalam jurang kenistaan yang tidak berujung, seperti ada yang sudah dijelaskan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan jelas, siapa yang menyembah pada Zat yang Maha Mulia, maka ia akan menjadi mulia. Dan siapa yang menyembah akan berbagai hal yang nista, maka ia akan menjadi nista. Ta'ala untuk menjadikan penyebar risalah, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh manusia di alam semesta hasil dari usaha perjuangan para nabi dan para rasul, serta orang-orang yang ikut memperjuangkan agama Islam telah sampai kepada kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang mengenal dengan baik. Sebelumnya ada dua bentuk orang-orang yang mengenal Allah dengan baik. Yang pertama, tidak mau memangkai adanya Allah karena tidak bisa menemukan alasan yang dianggap bisa memuaskan akal. Kedua, sesudah mengenal Allah tetapi mewujudkan pengenalannya itu dengan cara yang keliru. Sampai di sini saja pidato yang singkat dan juga cepat, sama seperti dia, yang mana ceritanya itu singkat tapi kenangannya sungguh melekat.
Kami panggil peserta nomor urut 17 atas nama Abdul Rahman. Perwakilan Kamarudin untuk mengambil satu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur. Sebelum ulun meneruskan pidato ini, terlebih dahulu ulun mengenalkan diri ulun. Perkenalkan, Abdul Rahman, perwakilan Kamar Janatul Naim 1. Pidato ulun yang berjudul Amal Ma'ruf Nahi Munkar, yang sesama kita hormati dan kita muliakan, kepada para habaib dan para dewan guru asatidz, para pengajar dan staf di Pondok Pesantren Nurul Muhibin ini, para santri, kakak-kakak, adik sekalian yang saya banggakan dan saya hormati. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpah taufik, hidayah serta inayahnya juga ialah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu Ma'had Nurul Muhibin Halong. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga, sahabat, zuriat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Para hadirin, para santri yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam menjadi istimewa karena dua hal. 1. Amal ma'ruf nahi munkar. 2. Keimanan. Begitu anggun derajat amal ma'ruf nahi munkar sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkannya pertama kali sebelum menyebutkan iman ketika menjelaskan tentang keutamaan umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maksudnya, kamu adalah umat yang terbaik dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada amal ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Karena sebab amar ma'ruf nahi munkar kita menjadi mulia, karena sebab peduli kepada agama kita menjadi jaya. Maka jika umat Islam sudah tidak lagi kepada agamanya, sudah tidak lagi memiliki hira kecemburuan dalam agama, sudah tidak lagi sudi mengajak kepada kebaikan, takut menegur yang salah, ketika itu kejayaan umat ini akan sirna. Umat ini akan kehilangan keistimewaan dari sisinya Allah. Jika demikian, maka Allah akan menurunkan fitnah yang menyeluruh kepada umat ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
yang maksudnya jika manusia tidak lagi bertindak ketika melihat orang zalim, niscaya Allah akan menyeluruh azab hukumannya kepada mereka semua. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan kemaksiatan adalah wajib bagi setiap orang beriman. Bantulah saudara kita dengan tangan dan kekuasaan kita. Ia berusaha mengajak kebaikan dan kebenaran. Jika tidak mampu, bantulah dengan dukungan, lisan dan doa. Dan jika itu pun kita tidak mampu, maka paling tidak hati kita ingkar pada setiap kemungkaran. Sebab meridhoi perbuatan mungkar adalah suatu kemungkaran. Sekalian yang dapat ulun sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutupnya acara kita pada hari ini, kita mintakan kepada seluruh para dewan juri untuk memintakan saran atau kritik kepada seluruh putusan kamar untuk dalam rangkaian acara lomba pidato tema Milad Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Hamam. Hari ini kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan tampilnya Abdurrahman dari kelas 1 tadi, maka berakhir juga lomba pada hari ini sebagai penutup. Nomor ke-17 santri paling halus dan dari kelas 1, tapi biar halus mentalnya besar. Karena kenapa? Untuk semua peserta ini patut dihargai, patut kami dari Dewan Juri menghargai kesabaran. Kenapa? Karena punya kemauan, punya mental yang kuat, sekalipun belum ada skill yang mapan. Jadi saran Bapak pribadi, kesan peserta yang 17 orang ini, bila ada momen lomba atau apa, tatap umpat, jangan hendak lagi, tingkatkan skill dan kemampuan yang bertahan. Karena rahat sakulah ini hendak belajar, hendak bisa, hendak bisnis skill. Kayaknya ada tahu kan dia, ada yang jadi guru, ada yang jadi DPR, ada yang jadi bupati, jadi bakal. Kayaknya berkawan lah mikrofon, ya lah. Nah, karena berkawan lah mikrofon, nah ada tahu lagi. Jadi tingkatkan, saran buat tingkatkan. Kayaknya jangan nyarah. Ulun pai hendak lagi umpat kena tawatan bang. Jadi jangan. Kawanan juga jangan hanya bisa mentertawakan,
Kalau 1 ulia, 2 ulia, 3 ulia, ketawa penyaringnya maju ke sebuah. Jadi seandainya ada mampu ketua wakilnya support inya, dukung inya semaksimal mungkin kayak pengen tampil baik. Jadi hijaukan mencari teks seorang berbalainya sehingga teksnya itu banyak salah atau hadis itu salah baris, Al-Quran itu salah baris. Jadi supportinya, dukunginya, semangatinya dari ketua kamar atau wakilnya. Dari ketua kamar atau wakilnya. Jangan hijaukan seidenya, hijaukan seidenya kan? Nah, dan hijaukan seidenya. Kita lomba ini kada sekali ini aja. Lomba ini kada sekali ini aja. Mudahan kayaknya awal kita menghadiri. Nah, setahun sekali ya. Nah, supaya kemudian ada keberanian, ada skill, mampu tampil di hadapan kawanan. Lebih-lebih lagi kayaknya mudahan kawan di hadapan orang banyak di masyarakat, berguna bagi agama, orang tua, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Adan ya Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berakhirlah acara kita pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara memohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan dan kurang nyaman. Kami tutup dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.